ya perlu diketahui oleh Bapak Ibu semuanya, KPM PKH maupun KPM BPNT, ada 7 hal yang perlu Bapak Ibu ketahui ketika akan mengambil bantuan BPNT dan setelah mengambil bantuan BPNT. Silakan simak video ini dari awal sampai akhir, jangan di-skip, jangan dipotong-potong supaya Bapak Ibu semuanya mendapatkan informasinya secara lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fuad Hasan Febrianto, pendamping PKH Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Baik, gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, KPM PKH, KPM PPNT, pendamping PKH dan sahabat sosial semuanya di seluruh Indonesia. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, di masa pandemi ini saya tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan ya, terapkan protokol kesehatan. Itu minimal ada 3 ya. Yang pertama, ketika Bapak Ibu semuanya bepergian, silakan untuk bisa memakai masker. Kemudian yang kedua, sering-seringlah cuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir, atau minimal menggunakan hand sanitizer. Jadi saran saya, ketika Bapak Ibu semuanya bepergian, silakan untuk bisa membawa hand sanitizer. Kemudian yang ketiga, hindari kerumunan atau jaga jarak minimal 1 meter. Jadi pokoknya jangan sampai berkerumun dulu. Nah, mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari namanya virus corona. Nah, yang sekarang sedang terkena virus corona, mari kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan segera disembuhkan, dipulihkan kembali, dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin. Baik, di video kali ini saya akan menyampaikan informasi penting terkait dengan pencairan bantuan BPNT ya tahun 2021 ini. Jadi perlu diperhatikan oleh KPM PKH maupun BPNT ketika akan mengambil bantuan BPNT dan setelah mengambil bantuan BPNT. Namun sebelum saya lanjutkan, mohon bantuannya, mohon keikhlasannya untuk bisa like, subscribe, comment, and share di bawah ini. Dan jangan sampai lupa untuk bisa klik tombol notifikasi loncengnya supaya Bapak Ibu semuanya ya bisa melihat video-video terbaru dari kami. Nah, jika video ini bermanfaat, silakan untuk bisa di-share, dibagi melalui media Twitter, Facebook, ya, WA, ya, Instagram dan lain-lain, silakan. Ya. Nah, ini penting juga ketika nonton video ini, ketika nonton di channel YouTube kami, silakan ditonton dari awal sampai akhir, jangan di-skip supaya apa? Supaya Bapak Ibu semuanya bisa ya mendapatkan informasinya secara lengkap. Seperti itu. Terima kasih. Nah, baik, oke, saya lanjutkan. Jadi seperti tadi saya sampaikan di depan, bahwa saya akan menyampaikan informasi penting terkait dengan pencairan bantuan BPNT ya di tahun 2021 ini. Jadi perlu diperhatikan oleh KPM PKH maupun BPNT ketika akan mengambil bantuan BPNT atau sembako dan setelah mengambil bantuan BPNT atau sembako. Ini penting sekali, seperti kita ketahui bersama ya, sesuai dengan arahan dari Bapak Menteri PMK yaitu Bapak Muhadjir Effendi, bahwa untuk bantuan BPNT atau sembako ya bulan Mei dan Juni ini akan disalurkan di bulan Mei. Jadi untuk bantuan BPNT yang bulan Juni itu akan disalurkan di bulan Mei. Ya, memang arahan ini sudah disampaikan sebelum Lebaran ya, dan diharapkan pada waktu itu Bapak Menteri PMK dan Kementerian Sosial diharapkan bantuan BPNT-nya bisa dicairkan sebelum Lebaran. Namun pada kenyataannya masih banyak daerah yang belum bisa menyairkan saat sebelum Lebaran. Nah, sekarang itu mayoritas ya akan disalurkan atau dicairkan setelah Lebaran ya, kurang lebih setelah Lebaran 1 minggu itu BPNT akan disalurkan serentak di seluruh Indonesia dengan jumlah 400.000 karena memang bantuannya itu disalurkan double ya untuk bulan Mei dan bulan Juni. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui dan perlu Bapak Ibu perhatikan baik-baik ketika akan mengambil bantuan BPNT dan
setelah mengambil bantuan BPNT. Ya ada 7 hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Ya ada 7 hal penting yang perlu Bapak Ibu KPM BPNT, KPM PKH ketahui ketika akan mengambil bantuan BPNT dan setelah mengambil bantuan BPNT. Nah, yang pertama, ya KKS PKH maupun BPNT itu harus dipegang, dimanfaatkan dan dipergunakan oleh sendiri. Ya tidak boleh dititipkan, ya tidak boleh orang lain itu mengambil bantuan BPNT-nya Bapak Ibu semuanya. Ya harus diambil sendiri, minimal oleh keluarga inti. Ya pokoknya jangan sampai dipegang oleh orang lain lah, pokoknya seperti itu. Karena sudah banyak terjadi ya penyelewengan ya di sana sini karena terkait dengan KKS yang dititipkan di RT, RW, desa, BUMDes, ya warung dan lain-lain. Ya ada saldonya yang tidak ada, ya kurang. Pokoknya untuk menghindari itu semuanya, silahkan ya KKS-nya bisa disimpan oleh kita sendiri, ya dipegang kita sendiri dan dimanfaatkan oleh kita sendiri. Ya demi keamanan ya KKS dan bantuannya Bapak Ibu sendiri. Kayak kemudian yang kedua, ya masih di masa pandemi ini, jadi ketika Bapak Ibu semuanya akan mengambil bantuan harus terapkan protokol kesehatan. Jadi kalau tidak menerapkan protokol kesehatan, misalkan tidak memakai masker, nah jadi tidak akan dilayani. Ya, jadi harus memakai masker. Kemudian selain memakai masker, ini harus ya cuci tangan terlebih dahulu ketika akan mengambil bantuan BPNT atau minimal menggunakan hand sanitizer. Kemudian tidak boleh berkerumun, itu harus jaga jarak seperti itu. Ya, pokoknya harus terapkan protokol kesehatan ketika akan mengambil bantuan BPNT atau sembako. Kemudian yang ketiga, pastikan bantuan BPNT-nya itu sudah masuk ke rekening atau ke KKS Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk memastikannya gimana? Yang pertama, Bapak Ibu semuanya bisa mengecek di cekbansos.kemensos.go.id. Silakan di situ dicek, masukkan provinsi, kabupaten, kecamatan, ya desa, kemudian nama, kemudian di situ masukkan kode, kemudian klik cari, nanti akan muncul. Nah nanti di situ keterangannya ketika bantuan Bapak Ibu semuanya sudah masuk atau masih resmi menjadi peserta BPNT, nanti di kolom BPNT bunyinya iya. Namun kalau sudah tidak menjadi peserta BPNT lagi, nanti di kolom BPNT bunyinya atau tandanya itu strip, seperti itu. Itu yang pertama untuk memastikan bantuan BPNT-nya masuk atau tidak. Kemudian yang kedua, silakan untuk bisa mengecek ke warung, ya memastikan bantuan BPNT-nya itu sudah masuk atau belum, sesuai dengan ya informasi yang sudah Bapak Ibu semuanya dapatkan. Ketika misalkan ada informasi ya bantuan BPNT sudah masuk, silakan untuk bisa dicekkan ke warung. Kemudian yang keempat, ya bantuan sosial itu harus dicairkan semua. Ya, jadi misalkan ya di bulan Mei ini kan akan dicairkan 2 bulan, Mei dan Juni, ya sejumlah Rp400.000. Jadi itu harus dicairkan semuanya sejumlah Rp400.000. Jadi tidak boleh misalkan untuk bulan ini dicairkan 200.000 dulu, ini tidak boleh. Jadi harus dicairkan semuanya. Kalau misalkan ada yang 800.000, ya silakan cairkan 800.000. Yang 400.000 silakan dicairkan 400.000. Intinya tidak boleh ditabung atau tidak boleh ditunda penyalurannya, seperti itu. Kemudian yang kelima, ya silahkan manfaatkan bantuan BPNT-nya Bapak Ibu semuanya dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi harus dimanfaatkan sebaik-baiknya BPNT-nya Bapak Ibu semuanya. Jadi memang tujuan dari pemberian bantuan BPNT ini untuk ya memenuhi asupan gizi keluarga dari Bapak Ibu semuanya. Ya, supaya gizinya tercukupi, karena memang di bantuan BPNT itu ya ada karbohidrat, protein, ya vitamin, mineral, ya sudah lengkap semuanya. Ya, jadi memang harus
ya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian yang nomor 6, ya setelah Bapak Ibu semuanya mengambil bantuan BPNT, silahkan ya Bapak Ibu semuanya jangan lupa untuk bisa meminta struk pengambilan bantuan sosial. Ini penting supaya Bapak Ibu semuanya bisa mengetahui ya jumlah transaksi yang dilakukan pada waktu itu. Kemudian bisa meminta daftar harga juga ya. Jadi totalnya berapa ini perlu diketahui oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian yang terakhir, dilarang bantuannya Bapak Ibu semuanya itu dijual. Ya, kalau berbagi ke tetangga yang lain silakan berbagi. Namun, ya bantuan BPNT itu tidak boleh dijual. Kalau misalkan dijual merasa tidak butuh, ya itu berarti Bapak Ibu semuanya sudah merasa ya tidak layak lagi menerima bantuan BPNT lagi. Ya, jadi intinya Bapak Ibu semuanya itu sudah tidak membutuhkan bantuan BPNT. Ya, pokoknya silakan ya jangan dijual, ya, mending ya berbagi saja ke tetangga yang lain yang memang belum bisa mendapatkan bantuan BPNT. Oke, seperti itu ada 7 hal yang perlu Bapak Ibu ketahui ya sebelum mengambil bantuan BPNT dan setelah mengambil bantuan BPNT. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan menjadi perhatian oleh Bapak Ibu semuanya, KPM PKH maupun KPM BPNT. Ya silakan tinggalkan jejak di channel YouTube kami dengan cara like, subscribe, comment, and share. Dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.